Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Areno Putranto. Kita masih akan membahas tentang database environment ya. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Kita akan mendiskusikan tentang basis data. Kemarin di video yang sebelumnya kita sudah tahu elemen-elemen dalam basis data kan gitu ya. Ada data model, entitas, relationship. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, relational database ya. Jadi teman-teman akan sering mendengar istilah ini. Intinya konsep relational database itu berkaitan dengan establish the relationship between entities by means of common fields included in a file called a relation. Jadi database atau basis data relasional itu terkait dengan hubungan antar entitas. Seperti yang kemarin di video sebelumnya pernah saya berikan contoh, misalnya customer dan pesanan nih. Ya, kalau kita bicara database pesanan pelanggan. The relationship between a customer and the customer's order is established by including the customer number with the customer's order. Jadi hubungan antara pelanggan dengan pesanan ini dapat terjadi, hubungan ini dapat terjadi ketika nanti kita memasukkan nomor pesanan pelanggan. Kemudian di sisi yang lain, a customer's identification number is included in the file or relation that holds customer information such as name, address, and so forth. Nah, di sini kalau teman-teman mendengar kata relation itu artinya table ya, tabel data. Maka di poin yang kedua ini, kalau tadi nomor pesanan pelanggan itu untuk menentukan hubungan antara customer dengan order, di sisi yang lain nomor pelanggan itu juga diperlukan ya, customer ID yang kemarin saya bahas di video sebelumnya itu juga penting karena nanti di dalam customer ID itu akan muncul data-data yang terkait dengan pelanggan tersebut, misalnya nama pelanggan, alamat pelanggan, dan informasi dan data-data lainnya. Nah, intinya apa? Intinya di poin yang ketiga, relational databases use the identification number to establish the relationship between customer and order. Kita tadi ngelihat nih bahwa untuk customer order itu ada nomor pesanan pelanggan, untuk customer sendiri ada nomor kode pelanggan. Artinya apa? Artinya dalam konsep relational database itu kita akan membutuhkan identification number semacam ini sehingga nanti hubungan antar entitas itu dapat terjalin dengan baik. Maka kalau di gambar yang kemarin di bukunya Hover teman-teman melihat ada customer ID, ada order ID, ada product ID, ada order line ID. Nah, konsep nomor identifikasi inilah yang nanti akan menjadi penentu dari hubungan antar entitas dalam database. Jadi konsep database relasional seperti itu. Bahwa hubungan antar entitas, hubungan antar data itu ditentukan oleh nomor-nomor ID tertentu. Oke, kemudian konsep berikutnya adalah Database Management System atau DBMS. Ini yang kita pelajari sekarang. Intinya DBMS itu adalah suatu software, suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna itu untuk menggunakan database. Jadi sebenarnya bisa dikatakan DBMS ini menjadi perantara antara pengguna, user dengan database-nya. Ya, software yang kita gunakan untuk mengakses database, nah itu adalah database management system. Maka kalau di kelas ini, berarti nanti harapan saya, teman-teman itu bisa membuat satu software database management system. Nah, apa sih tujuan dari DBMS? Ada dua tujuan di sana. Yang pertama, to provide a systematic method of creating, updating, storing, and retrieving the data stored in database. Jadi, tujuan pertama dari DBMS itu adalah untuk
menyediakan metode yang sistematis. Nah, disebut sistematik karena kan seperti yang saya bahas kemarin, ini ada unsur sistematiknya ketika kita membuat database, ada unsur logikanya juga kan gitu. Menyediakan metode sistematik dalam rangka membuat, mengupdate, menyimpan, dan memanggil kembali data yang tersimpan di database. Ya, jadi kita bisa membuat database, memasukkan data yang baru, mengupdate data, menyimpan data, dan lain sebagainya. Itu fungsi DBMS. Kemudian yang kedua, provide facilities for controlling data access, enforcing data integrity, managing concurrency control, and restoring database. Jadi fungsi yang kedua itu adalah menyediakan fasilitas untuk mengontrol, mengendalikan akses data. Jadi siapa saja yang bisa mengakses database dan lain sebagainya itu nanti akan ditentukan di situ oleh DBMS-nya. Tentu nanti akan diset oleh database administrator gitu ya. Kemudian terkait dengan data integrity, integritas data, ya, datanya harus baik, benar, akurat kan gitu. Dan kemudian mengelola pengendalian-pengendalian lainnya serta terkait dengan kalau database itu di backup kemudian bisa di restore dan lain sebagainya. Jadi intinya nanti ada banyak hal teknis yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan database management system. Nah, maka sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Apa saja sih manfaat dari pendekatan basis data? Ini menurut Hover ya ini ya. Ada berbagai macam manfaat, misalnya program data independence, plan data redundancy, improve data consistency, improve data sharing, increase productivity of application development, enforcement of standards, improve data quality, improve data accessibility and responsiveness, reduce program maintenance, dan improve decision support. Nah, kita coba lihat satu persatu. Dari yang pertama, program data independence. Manfaat yang pertama ini sebenarnya untuk mengatasi masalah dari sistem pemrosesan file tradisional kemarin ya. Jadi kalau sistem pemrosesan file tradisional kemarin kan program dengan data itu jadi satu. Maka kalau datanya datanya harus diperbaiki atau programnya ada yang dikembangkan, maka ada ketergantungan satu sama lain, jadi datanya tidak bisa diakses dan lain sebagainya. Nah, itu sangat menghambat tentu saja. Maka kemudian untuk database itu manfaat yang pertama atau kelebihan yang pertama adalah program dengan datanya itu tidak jadi satu. Ya. Ada pemisahan, maka di situ di bagian yang pertama disebutkan di sana, the separation of data descriptions or metadata from the application programs that use the data is called data independence. Jadi antara datanya data, antara metadata dengan program aplikasinya itu terpisah. Artinya kalau misalnya data itu akan berubah, data itu akan dikembangkan lebih lanjut, itu masih bisa dilakukan tanpa harus mengubah aplikasinya. Jadi tidak akan ada masalah ketika nanti data itu harus berkembang. Maka di sini disebutkan terpisahnya bagaimana antara data dengan program. Di bukunya Hover itu dia menuliskan data descriptions are stored in a central location called repository. Jadi database itu punya elemen namanya repository. Repository itu adalah tempat untuk menyimpan metadata. Jadi kalau nanti datanya berkembang, ya yang diutak-atik hanya repositorinya saja, aplikasinya enggak. Maka efeknya di poin yang ketiga, this property of database systems allows an organization's data to change and evolve without changing the application. Jadi dengan karakteristik ini, dengan adanya sistem yang terpisah antara metadata dengan programnya, maka seperti yang saya sampaikan tadi, kalau datanya harus mengalami perkembangan, harus mengalami perubahan, itu masih bisa dilakukan tanpa perlu mengubah aplikasinya. Nah, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, planned data redundancy. Dulu ketika kita membahas sistem pemrosesan file tradisional, saya mengatakan data redundancy itu
atau data yang berlebih atau data yang berulang itu kan masalah dalam penyimpanan data kan gitu ya. Di sistem file tradisional, data yang berlebih itu bisa terjadi karena kan sistemnya terpisah-pisah nih filingnya. Jadi kalau yang satu ngupdate, yang satu belum tentu terupdate. Suatu saat pihak yang lain bisa mengupdate data yang sama, akhirnya datanya jadi berlebih kan gitu. Nah, hal semacam ini, data redundancy ini kan masalah. Maka di sini disebutkan data redundancy itu nanti akan tereliminasi kalau kita menggunakan database. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di poin yang kedua ini, database approach does not eliminate redundancy entirely. Jadi, sekalipun data yang redundant itu tidak baik untuk penyimpanan data, tetapi konsep database pun juga tidak bisa menghilangkan data redundancy itu secara sepenuhnya. Tetapi paling tidak bisa diminimalkan kalau menggunakan database daripada menggunakan sistem file tradisional. Nah, kemudian dengan database ini kita bisa mengontrol redundancy datanya. Data yang berlebih itu bisa dikendalikan. Jadi sebenarnya efeknya akan jauh lebih baik untuk integritas data daripada menggunakan sistem yang tradisional. Kemudian yang ketiga, nah ini nyambung dengan yang kedua tadi. Ya, kelebihan yang ketiga adalah improve data konsistensi. Jadi kalau menggunakan pendekatan basis data itu konsistensi data akan meningkat. Ini kaitannya dengan data redundancy tadi. Saya mengatakan data redundant itu bermasalah. Itu sebenarnya masalah, tetapi sekalipun pakai database juga tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. At least secara positif masih bisa dikontrol. Nah, ketika kita bisa mengendalikan data yang redundant ini, efeknya adalah konsistensi data akan semakin meningkat. Efeknya ke sana. Maka Hofer mengatakan eliminating or controlling data redundancy means reduce the opportunities for inconsistencies. Jadi kalau kita bisa mengendalikan redundancy data, kita bisa mengontrol data yang redundant, itu artinya konsistensi data akan semakin meningkat. Kalau data itu konsisten, konsistensinya tinggi, maka dengan kata lain, nanti ketika data itu diolah jadi informasi, akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Kemudian, nah ini manfaat yang berikutnya, improve data sharing. Ini menjadi kelebihannya database yang memang benar-benar diharapkan bisa mengatasi masalah dari pemrosesan file tradisional. Kalau masih ingat, di pemrosesan file tradisional itu kan setiap user akan punya penyimpanan datanya sendiri-sendiri dan sangat sulit untuk melakukan aktivitas berbagi data atau data sharing. Ya karena nggak ada relationship-nya antara data yang di user yang satu dengan user yang lain. Nah, kalau database, konsep dasarnya adalah a database is designed as a shared corporate resource. Jadi ketika kita menggunakan konsep basis data, ini yang harus dipahami oleh teman-teman ya. Karena nanti di bagian terakhir ada kemungkinan database itu tidak shared sifatnya, ya. Stand alone, itu bahaya. Database itu sebenarnya didesain sebagai suatu sumber daya korporasi, sumber daya perusahaan yang bisa dibagikan. Sifat utamanya itu harusnya. A database is designed as a shared corporate resource. Nah, maka kalau data itu bisa dibagikan kepada user yang lain, artinya dalam mendesain database, kita nanti juga harus mendesain user view. Di sini sudah saya tuliskan. Authorized internal and external users are granted permission to use database. Jadi karena database ini sifatnya adalah sesuatu yang bisa dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan,
maka baik itu pengguna internal ataupun eksternal itu sebenarnya bisa mengakses database ini asalkan mereka granted permission. Mereka mendapatkan izin untuk mengakses database. Nah, kemudian each user is provided one or more user view. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau kita merancang database, kita juga harus merancang user view-nya. Jadi setiap user, setiap pengguna yang nanti akan mengakses basis data, konsep dasarnya adalah setiap pengguna itu akan istilahnya memiliki user view-nya masing-masing. Apa sih user view itu? A user view is a logical description of some portion of database that is required by a user to perform some task. Jadi user view ini atau di buku yang lain, di bukunya Hall itu disebut skema. User view itu adalah deskripsi logis dari suatu bagian dari database. Contoh gini, saya bekerja di bagian accounting. Saya perlu mengakses database perusahaan. Apakah semuanya harus saya akses? Kan tidak. Ada user view yang saya bisa akses. Ada skema yang bisa saya akses. Karena saya orang accounting, maka saya hanya bisa mengakses nama data pelanggan misalnya. Nah, itu user view saya. Bisa nggak saya mengakses data pembelian? Ya, mungkin nanti kalau dibutuhkan itu bisa. Bisa nggak saya mengakses perekrutan karyawan? Kalau nggak terkait dengan tugas saya, ya nggak bisa. Nah, itu yang harus di-set itu. Setiap pengguna itu nanti akan punya user view-nya masing-masing. Itulah kenapa konsepnya database ini sesuatu yang bisa dibagikan. Karena di dalamnya sudah di-set user view-nya apa saja yang bisa diakses oleh setiap pengguna. Gitu. Kemudian, manfaat yang berikutnya, increase productivity of application development. Manfaat dari database itu adalah dapat meningkatkan produktivitas terkait dengan pengembangan aplikasi. Penjelasannya gimana? A major advantage of the database approach is that it greatly reduces the cost and time for developing new business application. Jadi gini, kalau dulu konsep sistem yang tradisional itu kan sistem penyimpanan filenya terpisah-pisah, berarti kan ada banyak sekali itu penyimpanan datanya. Ketika ada pengembangan sistem, maka semuanya harus di-upgrade, harus di-develop kan gitu tuh, harus dikembangkan. Ini costly banget, butuh duit yang banyak, akan keluar duit banyak untuk melakukan hal itu. Maka dulu di video yang tentang transaction file, traditional file processing system kan, salah satu kelemahannya adalah costly, ya, biaya yang diperlukan untuk maintenance itu sangat besar. Nah, kalau database karena hanya ada satu di situ, ya, maka ketika akan melakukan pengembangan atau development of database, ya, cost yang dikeluarkan tidak akan terlalu besar. Di sisi yang lain, waktu yang dihabiskan untuk pengembangan sistem juga tidak besar. Sehingga time and cost yang telah tereduksi ini, ya, ketika perusahaan butuh mengembangkan database ternyata waktu dan cost yang dihabiskan itu tidak terlalu besar, nah itu sisanya bisa dialihkan untuk produktivitas perusahaan. Itu ceritanya seperti itu. Kemudian enforcement of standards. When the database approach is implemented with full management support, the database administration function should be granted single point authority and responsibility for establishing and enforcing data standards. Kalau ini konteksnya gini, database itu kan tadi saya sudah menyampaikan manfaat sebelumnya adalah meningkatkan kualitas data, meningkatkan konsistensi data. Nah, kemudian database ini kan satu penyimpanan data yang bisa diakses oleh banyak orang, atau kalaupun ada beberapa database, ya database-nya saling terkait kan gitu ya. Nah, ketika perusahaan menerapkan database, maka ada standar data yang bisa dipatuhi dalam perusahaan itu. Artinya nanti database administrator akan bisa menentukan
standar data seperti apa yang nanti bisa dimasukkan ke dalam basis data. Karena nanti akan berlaku sama untuk semua data yang ada di dalam perusahaan. Bandingkan dengan konsep yang kemarin, kalau sistem yang tradisional itu kan setiap bagian punya penyimpanan data masing-masing nih. Jadi kualitas standar datanya jadi tidak bisa terjamin kan gitu. Saya sebagai atasan harus ngecek satu-satu di tiap bagian bagaimana dengan standar datanya setiap bagian itu, apakah datanya sudah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, itu akan merepotkan. Tetapi kalau menggunakan database, maka standarisasi data itu bisa terpenuhi. Ceritanya seperti itu. Mudah dipahaminya seperti itu. Standarisasi data akan dapat terpenuhi, akan dapat diberlakukan dengan baik. Sehingga tadi datanya akan bisa semakin berkualitas. Kalau datanya berkualitas, diolah, akan menjadi informasi yang berkualitas juga, maka dapat membantu pengambilan keputusan yang baik. Kemudian ini yang saya sampaikan juga ya, kualitas konsistensi data meningkat, standarisasi data terjamin, maka kualitas data meningkat. The database approach provide a number of tools and processes to improve data quality. Jadi kalau menggunakan database itu sebenarnya ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas data. Salah dua ya, ini akan ada dua di situ. Salah duanya adalah satunya constraint namanya, yang satunya data warehouse. Data warehouse ini kalau kalian nanti silahkan dibaca di bukunya secara lebih detail dan dipahami ya. Secara singkat, data warehouse ini akan digunakan untuk dalam tanda kutip membersihkan data nih. Sehingga nanti data yang ditampilkan memang benar-benar data yang berkualitas. Kemudian kalau constraint itu semacam rules, semacam aturan. Misalnya gini, ini biasanya terkait dengan proses bisnis ya. Misalnya constraint-nya adalah yang namanya pesanan penjualan itu harus ada nama pelanggannya. Artinya apa? Artinya nanti kalau bagian penjualan menginput pesanan penjualan tanpa ada nama pelanggan, maka data tidak akan bisa disimpan. Nah itu rules, itu constraint. Nanti teman-teman bisa mengeksplor contoh constraint yang lain seperti apa. Tetapi itu contohnya seperti itu. Kemudian keunggulan berikutnya, improve data accessibility and responsiveness. Database itu punya manfaat terkait dengan aksesibilitas data dan responsiveness data yang meningkat, yang lebih baik daripada sistem yang tradisional. Nah, di sini dijelaskan, with a relational database, and users without programming experience can often retrieve and display data even when it crosses traditional department boundaries. Jadi database ini sebenarnya, nah kalau untuk manfaat yang ini sebenarnya juga ada kelemahannya ya di sisi ini ya. Nanti kalau dibaca Hover mengatakan itu. Konsepnya gini, database itu sebenarnya mudah dipahami oleh kita semua, termasuk kalau kita nggak punya pengalaman pemrograman. Kenapa? Karena logikanya jelas kalau database. Contoh yang saya pasang di sini. Contoh, an employee can display information about computer desk with following query. Query-nya ini pakai SQL ya, Structured Command Language. Structured Query Language. Contohnya, seorang karyawan, sekalipun karyawan ini tidak punya pengetahuan programming, ya, tapi dia bisa menampilkan informasi tentang meja komputer. Tinggal memasukkan query ini. Select from product D, produk D itu kemungkinan tabel produk ya. Dari tabel produk, tolong tampilkan produk meja komputer. Gitu aja query-nya. Langsung muncul nanti informasinya. Jadi artinya konsep database ini konsep yang mudah dipahami, sehingga aksesibilitas dan responsivitas data itu akan semakin tinggi. Kita mau pakai query apapun, nanti informasi akan bisa muncul. Apalagi kalau sesuai dengan keinginan kita kan gitu. Ya, tinggal bagaimana membuat query-nya ini. Ya, select from product table where product description adalah meja komputer. Ini juga sama, misalnya saya mau menampilkan query mahasiswa bimbingan saya semester 7 yang belum skripsi. Ya, select from tabel mahasiswa where, di mana mahasiswa semester 7 and belum mengambil skripsi, misalnya seperti itu.
Nah, itu contoh bagaimana database itu dapat meningkatkan aksesibilitas dan responsiveness data, responsivitas data. Nah, nanti kalau teman-teman baca di bukunya Hover, dia mengatakan ini kelebihan ini sebenarnya ada kelemahan. Kelemahannya adalah pada akhirnya user-user itu kemudian tidak akan meminta bantuan lagi dari programmer profesional. Ya, karena dengan konsep ini aja kita sudah bisa menggunakan database secara sederhana. Kemudian reduce program maintenance, ini kelebihan dari database ya, menjawab masalah dari sistem yang tradisional. Ini kembali ke manfaat yang pertama tadi, data kan terpisah dengan programnya. Maka kalau data itu terpisah dengan programnya, kita bisa melakukan penggantian data atau penggantian program salah satu dari kedua itu tanpa harus mengganggu satu sama lain. Artinya, kalau itu yang terjadi, berarti maintenance-nya akan lebih sederhana. Maka di sini disebutkan, we can change either the data or the application programs that use the data without necessitating a change in the other factor. Kita itu bisa mengganti programnya, toh itu bisa. Datanya terpengaruh nggak akan terpengaruh. Kalau yang tradisional itu kalau kita mau ganti programnya, datanya harus ganti kan gitu tuh. Itu costly, timely juga, timely consume juga. Sementara kalau ini database, wah ternyata programnya mau ganti, ya sudah programnya aja, datanya tetap. Atau datanya harus berkembang nih, datanya harus diperbanyak lagi, ya sudah datanya aja yang ditambah, programnya tetap. Maka program maintenance yang sangat berat itu bisa terreduksi. Program maintenance can be significantly reduced in a modern database environment. Kemudian yang terakhir untuk video ini, manfaat lain dari database adalah dapat meningkatkan dukungan dalam pengambilan keputusan, improve decision support. Nah, kita diingatkan, some databases are designed expressly for decision support application. Ingat, database itu bisa juga, itu memang akan menjadi salah satu sarana untuk membantu atau mendukung pengambilan keputusan. Maka, database itu bisa menjadi atau bisa meningkatkan dukungan untuk pengambilan keputusan. Maka sebagai contoh, for example, some databases are designed to support customer relationship management, whereas others are designed to support financial analysis or SCM atau supply chain management. Jadi database itu bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan yang bermacam-macam tuh. Ada database yang didesain untuk mendukung pengambilan keputusan terkait dengan hubungan dengan pelanggan atau customer relationship management. Ada database yang dapat didesain untuk membantu pengambilan keputusan analisis keuangan. Ada database yang bisa didesain untuk membantu pengambilan keputusan terkait dengan rantai pasokan atau supply chain management. Macam-macam pokoknya, tergantung apa kebutuhannya. Sehingga nanti kalau perusahaan menerapkan database, maka diharapkan kualitas pengambilan keputusan bisa lebih baik. Nah, video yang kedua sampai di sini dulu, bicara tentang manfaat dari database. Nanti video berikutnya kita akan bicara sebenarnya apa sih risiko penggunaan database. Oke, terima kasih. Stay tune ya di channel ini. Jangan lupa di-subscribe.